Halo teman-teman, balik lagi ke channel Adit GP. Nah, sekarang kita di Bongkar Cerita. Kali ini aku udah bareng sama seorang penulis nih, anak muda yang udah nulis 3 buku. Nah, buat kalian yang lagi pengen jadi penulis atau punya niatan pengen jadi penulis, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat buat kalian nonton video ini, karena aku akan kulik pengalaman dia tentang dunia kepenulisan. Oke, kita bumper dulu. Yuk. Oke, sekarang aku udah bareng sama Amin. Widih, apa kabar, Min? Alhamdulillah baik. Oh, semangat dong, jangan lemas, semangat. Aku tuh nggak pernah di kamera sebenarnya, jadi ya Berarti pertama kali ya masuk. pertama kali masuk channel kamu lah. Ngobrol lah. Ya, oke, aku mau ngobrol-ngobrol nih soal dunia kepenulisan, mulai dari kenapa sih kamu jadi penulis dan lain-lain gitu lah. Jadi aku kan kenal kamu udah lama nih, udah tau lah pernah nulis buku gitu-gitu kan. Nah, sekarang gimana sih dunia kepenulisan sekarang, masih rame nggak sih, bro? Kalau penulisan sekarang itu udah ganti dari yang tadinya konvensional menjadi online. Jadi sekarang itu banyak banget platform seperti Gramedia pun sekarang udah jadi platform. Jadi kalau menerbitkan Gramedia itu sekarang ada 2 pilihan, ada yang konvensional seperti buku biasa, terus ada yang konvensional kayak mesti anak-anak udah pada tahu lah, Wattpad. Nah sekarang itu besok itu di Gramedia itu ada lomba platform membuat novel di sana, nanti juga digaji di sana sih benernya. Jadi sekarang ada pergeseran gitu lah ya, dari yang dulu menulis buku biasa terus sampai sekarang udah bisa digital gitu lah ya. Iya sekarang digital. Oh iya bro, ngomong-ngomong kamu udah nulis 3 buku kan? Tadi kan kita udah ngobrol di luar nih ceritanya. Terus katanya udah nulis 3 buku. Nah, bukunya apa aja bro yang udah kamu tulis? Tentang apa gitu-gitu? Sebenarnya kalau seorang penulis itu pasti mulai dari yang deket-deket dulu ya. Karena aku anak pesantren dari dulu. Jadi ya buku pertama aku pasti dari pesantren dulu. Jadi kisah cinta anak pesantrennya biasa-biasa aja lah. Tapi kan itu buku waktu SMA. Jadi ya udah pasti tentang masa-masa cinta lah. Nah, terus buku yang kedua sama ketiga itu bukan novel sih, tapi kumpulan cerpen. Nah, buku kumpulan cerpen itu sebenarnya itu udah naik kelas dari yang tadinya cuma cinta-cinta, terus sekarang itu masuk ke ranah sufi. Gitu. Berarti total udah nulis 3 buku gitu ya? Iya, 3 buku. Gimana rasanya nulis 3 buku? Sebenarnya Capek ya enggak sih, malahan dengan lahirnya ketiga buku itu masih merasa kurang gitu. Orang 3 buku itu benar-benar belum memenuhi persyaratan hidup lah, ibaratnya gairahnya kurang. Jadi hasrat untuk menulis masih ada gitu ya? Iya, masih ada. Dia bawa 1 buku contoh yang harus kalian lihat dulu. Buku pertama dia ya berarti ya? Ya, buku pertama. Buku pertama dia. Ini dia teman-teman, bukunya. Ini benar? Benar. Dengarlah Hujan Bercerita. Wah, judulnya itu. Ini judulnya itu. Ini yang cerita anak pesantren gitu ya? Iya. Ini bisa dibeli di mana, bro? Bisa dibeli di Tokopedia ada, di Bukalapak ada, tapi di Shopee ada. Tapi kalau saya sarankan jangan dibeli di Shopee karena harganya itu lebih jauh tinggi daripada di Tokopedia sama Bukalapak. Oh gitu. Oke. Ngomong-ngomong nih soal dunia kepenulisan. Awalnya pengen masuk dunia menulis tuh gimana sih, bro? Soalnya kan masih banyak nih anak-anak yang suka nulis, pengen terjun ke dunia penulisan, masih mikir-mikir gitu lah. Itu awalnya yang bikin kamu yakin tuh apa gitu? Sebenarnya saya perlu berterima kasih pada guru saya di SMP Al-Huda itu bernama Dani Setiadi. Beliau itu ketika secara tidak sengaja mengajukan saya untuk kelas meeting cerpen di sana. Lah, tahu-tahu di sana itu dapat juara 2. Nah, terus dari situ beliau itu langsung memprovokasi saya untuk ibaratnya ya ngirim-ngirim ke media-media gitulah. Nah, mulai dari situ saya berusaha untuk untuk menekuni sedikit demi sedikit.
Oh, berarti awalnya emang dari nggak sengaja gitu ya? Iya, awalnya nggak sengaja. Tapi awalnya kamu suka nulis atau gimana gitu? Sebenarnya dari dulu SD itu dulu itu sempat itu kan pasti ketika kita waktu SMP itu habis liburan itu udah pasti kan ada cerita mengarang. Oh iya, Heeh, ingat. mengarang. Lah itu pasti setiap naik kelas pasti yang dapat pos itu pasti saya. Dari mulai dari SD terus SMP kan nggak pernah ya. Ternyata kelas meeting itu kelas 3 terakhir. Lah itu yang dapat juara 2. Terus mulai terus di SMA juga. Di SMA itu malahan saya sering mewakili sekolah untuk lomba cerpennya. Nah, mulai dari itu ya iseng-iseng aja sih. Dulu itu langsung lomba di UNY, alhamdulillah dapat 10 besar. Skala nasional dulu. Wah, keren sih. Berarti awalnya iseng-iseng, terus ternyata keterusan gitu ya? Iya, keterusan. Jadi gini bro, jadi kan ketika kamu nulis buku, tentunya butuh yang namanya penerbit gitu ya? Nah, Itu awal-awal kamu bisa dapat penerbit tuh gimana caranya bro? ya sebenarnya itu kan kalau misal benar-benar pengen jadi penulis, sebenarnya itu harus cari partner kan ya. Nah, Partner apa nih? partner penerbit. Oh, Nah, penerbit. Nah, penerbit itu kan sekarang banyak banget penerbit baru di Instagram. Nah, tanpa saya aktif pun di Instagram karena mereka udah tahu identitas saya, maka itu langsung pada mengikuti itulah. Followers yang nggak pernah like status kita di sana tuh. Nah, tapi pada suatu ketika aku lihat ada challenge di Instagram, iseng-iseng, daripada waktu itu masih liburan, belum masuk liburan dari SMA ke kampus kan lama banget. Nah itu iseng-iseng ya udahlah nulis novel yang itu ya, yang dengan lagu Hujan Bercerita. Terus tahu-tahu kirim ke sana, terus belum ada 5 hari udah di ACC di sana. Oh berarti kok kamu bisa dapat itu dari mana bro? Awalnya awal banget. Awal banget ya itu cari-cari di Instagram, challenge gitulah. Berarti kamu cari sendiri gitu ya? Ya cari sendiri. Berarti untuk jadi penulis kita bisa nyari penerbit sendiri, terus nanti minta dipublikasi, terus penjualannya gimana tuh? Penjualannya itu kan sekarang banyak banget media online, jadi kan nggak harus ada di toko buku seperti yang sekarang konvensional. Ada yang bisa di Bukalapak seperti Tokopedia tadi lah. Nah, tapi kalau mau sih, ini kan sebenarnya jalannya panjang. Itu di Wattpad, ada di platform tuh. Nanti kalau pembacanya udah miliaran, itu pasti ada penerbit yang lirik. Berarti justru untuk sekarang saran dari kamu nih justru nulisnya di media online gitu ya? Media online itu buat narik pembaca dulu kita. Jadi kan kalau buku kita udah terbit, udah pasti ada yang mau baca lah. Jadi nggak perlu cari-cari dulu orang-orangnya. Tapi kalau secara platform yang penting itu kayak Wattpad, Gramedia dan sebagainya itu kan sekarang udah ada sistem royalti. Nanti kalau misal next, ibaratnya komik-komik itu kan tahu kan ya, yang kuncinya bayar 5.000 satu. Nah, itu nanti 5.000-nya itu untuk kita sebenarnya. Nah, jadi kalau nanti besok ada penerbit yang melirik karya kita di platform, nanti bisa tuh kalau karya kita udah final, bisa kita hapus untuk bisa menarik pembaca. Kalau udah penasaran, mau nggak mau harus beli. Oh iya benar. Berarti sekarang untuk jadi penulis itu semakin mudah ya? Semakin mudah, tapi ya tantangannya itu kalian tuh nggak boleh malu mau sar-sar di mana tuh. Nanti kan pasti ada yang orang-orang yang bilang spam ya kan. Nah itu kalian nggak boleh besok malu terus untuk ngirimnya lagi ke sana nggak mau lagi. Harusnya itu jadi pemacu semangat kita. Tapi kan kita juga harus tahu di grup kita itu isinya sama siapa saja. Kayak misal di grup Facebook KBM yang itu diprakarsai oleh Isa Alamsyah sama istrinya Asma Nadia. Di sana itu adanya orang-orang yang udah berumur, kayak udah menikah. Jadi mereka itu banyak suka-sukanya cerita-cerita kayak udah berumah tangga, terus ya ibaratnya kayak karya Asma Nadia itulah. Jadi begini, berarti saran dari Amin untuk jadi seorang penulis itu di awal justru kita kalau bisa nulis di
media online gitu ya. Terus setelah itu nyari kayak grup-grup gitu. Nah, Grup diskusi atau grup apa tuh? itu kalau di Facebook itu grup diskusi sama grup publish karya. Tapi kalau di sana tuh, kalau menurut saya tuh ya kurang gimana gitu. Soalnya di sana tuh selain kita harus udah punya nama lama, terus harus aktif selalu di grup itu. Jadi kurang enak lah kalau di grup Facebook. Kalau menurut saya itu enaknya cari grup-grup yang udah dari Instagram. Terus mereka tuh kan udah punya grup sendiri di WhatsApp. Jadi kalau di WhatsApp kan notifikasinya lebih enak lah daripada kita harus ke Facebook terus lihat-lihat di sana terus lihat status, itu kan melelahkan sekali. Tapi kalau di grup WhatsApp kan ibaratnya kayak Twitter, cuma di tweet sedikit-sedikit kan. Nah itu aja. Selanjutnya gini bro, selain yang tadi udah kamu ungkapin kan, ada nggak sih tips-tips lain, saran-saran lain dari kamu gitu? Kayak misalnya harus sering-sering menulis gitu-gitu. Ya sebenarnya jadi penulis itu emang harus sering latihan ya. Kayak seorang yang udah pro itu aja ya, itu benar-benar beliau itu menulisnya itu benar-benar teliti. Nah, beliau itu nulisnya itu latihan nulis latar aja 5 jam sehari. Itu ketika beliau masih di kuliah. Jadi beliau itu diam menulis di laptop, terus itu mendeskripsikan latar sedetail mungkin. Tapi ya seperti yang dikatakan oleh penulis novel Negeri Lima Menara, latar itu terdiri dari semua panca indera kita, dari mata, hidung. Jadi benar-benar harus dideskripsikan menurut semua panca indera. Itu jadi sebuah latar yang kuat. Sebenarnya kalau penulis seperti saya yang masih pemula itu kan pasti latarnya itu cuma dari sudut pandang mata aja, melihat sawah yang masih hijau, dan itu yang sebenarnya itu perlu diperbaiki. Oke, berarti tetap harus lah ya, yang namanya penulis mau kita udah pro ataupun masih pemula, tetap harus mempelajari segala sesuatunya dengan benar-benar ya bro. Iya. Kayak misalnya cuma latar tadi kan biasanya cuma apa tadi? Cuma cuplikan sedikit lah dari mata doang, dari apa yang kita lihat doang kan. Tapi jarang tuh yang kita dengar, yang kita rasakan gitu kan, diungkapkan dalam sebuah tulisan. Ternyata keren juga ya. Jadi penulis itu bisa kaya nggak sih? Itu benar-benar wow. Mereka itu benar-benar udah kaya.